Jadi tersangka minta jatah proyek 5 triliun rupiah? Ketua Kadin Cilegon senyum sambil acungkan jempol. Ketua Kadin Cilegon, Muhammad Salim, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus permintaan proyek tanpa tender di Cilegon. Usai dinyatakan sebagai tersangka, Salim terlihat masih bisa tersenyum. Namun ia tak menggubris satupun pertanyaan dari awak media setelah diumumkan menjadi tersangka. Padahal sebelum pengumuman, Salim tampak masih bisa berjalan santai dan sempat mengacungkan jari kepada para wartawan. Diketahui, ketiga orang yang ditetapkan tersangka yakni Ketua Kadin Kota Cilegon Muhammad Salim, MS, Wakil Ketua Kadin Cilegon Ismatullah, IS, dan Ketua HNSI Cilegon Rufaji Jahuri, RJ. Mereka diduga melakukan pemalakan terhadap perwakilan PT Cina Chengda Engineering, kontraktor yang memenangkan proyek pembangunan di PT Chandra Asri Alkali, CAA, senilai 5 triliun rupiah. Di Reskrimum Polda Banten, Kombes Pol Dian Setiawan, mengatakan alasan ketiga pengusaha lokal di kota Cilegon tersebut ditetapkan tersangka karena melakukan intimidasi dan mengancam untuk mendapatkan proyek. Ketiga pelaku memiliki peran berbeda-beda, kata Dian kepada wartawan saat konferensi pers di Polda Banten, Jumat, 16 Mei 2025. Dia menjelaskan, Ismatullah berperan dalam menggebrak meja dan secara paksa meminta proyek senilai 5 triliun rupiah untuk Kadin tanpa melalui proses lelang ketika digelarnya pertemuan antara para pengusaha di Cilegon dengan PT Cina Chengda Engineering. Ia, Ismatullah, juga berperan aktif dalam pertemuan dengan PT Total, subkontraktor dari PT Chengda, pada 14 April 2025, katanya. Kemudian peran Rufaji Jahuri diduga melakukan pengancaman akan menghentikan proyek PT Chengda jika permintaannya untuk mendapatkan bagian proyek tidak dipenuhi. Sedangkan peran MS, Salim, memiliki peran mengajak dan menggerakkan massa untuk melakukan aksi di PT Chengda. Selain itu, pada tanggal 14 April 2025, MS bersama dengan ia melakukan pertemuan dengan PT Total, ungkapnya. Dia mengatakan, usai ditetapkan tersangka ketiga pelaku dugaan pengaman dan intimidasi langsung dijebloskan ke dalam rumah tahanan, Rutan, Polda Banten. Atas perbuatannya para tersangka dijerat dengan pasal 335 KUHP dan pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.